Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisnanta Bayong dari Prodi PAI dengan NIM 932116719. Video kali ini saya akan membahas tentang 4 teori dan 4 tokoh dari cendekiawan muslim dan juga untuk relevansinya pada era modern saat ini. Oke, langsung saja kita masuk kepada tokoh yang pertama, yaitu Muhammad Archon. Muhammad Archon menerbitkan sebuah buku yang berjudul Rethinking Islam. Dalam buku tersebut, Archon menganjurkan konsepsi Islam sebagai aliran pengalaman yang mencakup mayoritas dan minoritas, Sunni dan Syiah, mistik populer dan sarjana terpelajar, pahlawan kuno, dan kritikus modern. Sebagai produk budaya Islam, Archon tetap tidak setuju dengan pendirian Islam dan kelompok Islam militan. Sebagai seorang mahasiswa ilmu sosial abad ke-20 di Barat dan pengagum liberalisme, ia secara sadar menjauhkan diri dari para orientalis Barat dan konsepsi liberalisme Barat. Buku ini terdiri dari 24 bab, yaitu berupa 24 pertanyaan sederhana yang salah arah seperti apa arti kata Muslim dan Islam. Archon menganggap wacana tentang Islam pada saat ini sebagian besar diatur oleh dua khayalan. Satu berasal dari negara-negara Muslim sendiri dan satu lagi dari Eropa atau Amerika Serikat. Gagasan tentang Islam modern, toleran, dan pluralis sangat menyegarkan ketika kebanyakan referensi tentang Islam dan masyarakat Muslim dikaitkan baik pada despotisme, penguasa, obskurantisme, kelompok-kelompok agama. Namun semakin banyak pemikir Muslim serius yang karyanya sebagian besar tidak diketahui oleh para sarjana dan jurnalis Amerika, mengeksplorasi nilai-nilai modern dan humanistik dalam Islam. Muhammad Archon adalah salah satunya, intelektual Aljazair, Prancis terkemuka, dan sarjana filsafat Barat dan pemikiran Islam. Buku tersebut disusun sebagai tanggapan singkat atas 24 pertanyaan tentang Islam. Archon berbicara dalam bab pertama buku itu. Archon mengajukan pertanyaan terkait bisakah seseorang berbicara tentang pemahaman ilmiah tentang Islam di Barat atau haruskah seseorang berbicara tentang cara Barat membayangkan Islam? Menurutnya harus untuk memulai dengan pertanyaan ini. Pada kenyataannya, kita heran apakah pemahaman Barat terhadap Islam itu valid atau objektif? Barat sejak tahun 1960-an telah melancarkan penelitian untuk mencari ekspresi baru modernitas. Sementara dunia Islam sangat kebalikannya. Telah berpaling dari kesempatan-kesempatan ini, malahan mengusulkan model Islami yang berada di luar jangkauan penelitian ilmiah. Untuk melepaskan diri dari orientalis dan dogmatisme teolog, Archon mengajak kita untuk mengejar strategi dekonstruktif dalam mempelajari Islam. Salah satunya yang akan melewati khayalan dan menyingkap tak terpikirkan. Dia mengakui sifat eksplorasi proyeknya yang bertujuan untuk membuka bidang baru untuk penelitian pengetahuan dan refleksi dalam domain Islam. Dalam visi ini, konsepsi sebelumnya dari arti kata Muslim dan Al-Quran sehingga definisi hak asasi manusia, otoritas, dan pribadi dalam Islam harus dipahami hanya sebagai konstruksi pikiran manusia dalam ruang dan waktu tertentu, bukan sebagai esensi dan kebenaran abadi. Dalam buku tersebut, seperti pada karya-karya sebelumnya, kontribusi intelektual Archon sangat brilian, dan ajakannya untuk melewati penghalang buatan antara peradaban dunia dan agama sedang bergerak. Tetapi pertanyaannya, apakah visinya tentang Islam modern, pluralis, dan humanis akan bergema tidak hanya di masyarakat Muslim tetapi juga di masyarakat Barat? Relevansi pemikiran Archon terkait dengan modernisasi pemikiran Islam yakni pentingnya mengintegrasikan unsur-unsur modern dalam pengembangan konsep dan praktis pendidikan Islam di Indonesia.
Berkaca dari kemajuan pendidikan di negara-negara barat, terutama kemampuan mereka dalam menemukan teori atau konsep baru yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu praktik pendidikan Islam harus memikirkan reorientasi pendidikan Islam, yakni output pendidikan Islam yang tidak hanya ahli dalam bidang keagamaan tetapi memiliki skill dalam berbagai bidang kehidupan yang lain, sehingga mampu berperan di seluruh aspek kehidupan. Dan pendidikan Islam terus dilaksanakan secara kontinu dengan menanamkan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai humani. Selanjutnya ada M. Naqib Al-Atas dengan teorinya yaitu Islamisasi ilmu. Pemikiran pendidikan Islam M. Naqib Al-Atas lebih menekankan konsep takdib, yakni berupa pengenalan, penyadaran pada manusia terhadap posisinya dalam tatanan kehidupan. Penekanan takdib dimaksudkan agar ilmu yang diperoleh dapat diamalkan secara baik dan tidak disalahgunakan menurut kehendak bebas pemilik ilmu. Sebab ilmu tidaklah bebas nilai atau value free, tetapi syarat nilai atau value laden, yakni nilai-nilai Islami yang mengharuskan pemiliknya untuk mengamalkan demi kepentingan dan kemaslahatan baik untuk dirinya, keluarganya, lingkungan, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Menurut Al-Atas, aktualisasi sistem pendidikan yang sempurna adalah merefleksikan sistem yang ada pada manusia karena di dalam diri manusia ini ada sistem yang teratur dan rapi. Ilmu ini harus melalui proses islamisasi, yakni pembebasan dari magis, mitos, dan animistik. Dan juga tradisi kultur nasional dan kontrol sekuler yang menguasai pikiran dan bahasanya. Relevansi M. Naqib Al-Atas pada era modern atau zaman sekarang ini. Al-Atas mengatakan orang yang terpelajar adalah orang yang baik. Dapat disimpulkan bahwa penerapan teori takdib ketika diaplikasikan dengan pendidikan karakter sekarang ini yaitu adanya keseimbangan ilmu dan amal dalam diri peserta didik maupun manusia yang dapat dipergunakan secara baik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga konsep takdib atau adab dan pendidikan berkarakter ditekankan pada penguasaan ilmu dan pemahaman yang benar dalam diri seseorang dapat menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang berlandaskan keimanan. Selanjutnya ada Harun Nasution yang berteori tentang Islam rasional. Harun Nasution berpendapat mengenai Islam rasional, sesungguhnya Islam merupakan agama yang rasional. Ajaran Islam sebaiknya dipahami secara luas. Islam tidak mengajarkan mengenai ibadah dan urusan keakhiratan saja, melainkan juga dengan mengenai urusan duniawi. Dikarenakan kehidupan manusia yang sangat dinamis, maka penjelasan-penjelasan yang mendalam mengenai keterangan dan aturan-aturan dalam hal ibadah dan muamalah dalam Al-Quran dan hadis hanya sedikit. Yang terdapat pada kedua ajaran itu hanya garis besar dan prinsip-prinsipnya saja. Akal berfungsi untuk dapat berijtihad sesuai dengan kebutuhan umat manusia seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Relevansinya terhadap era atau zaman modern ini yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan. Bisa dimulai dengan merubah kurikulum yang mengakibatkan seluruh proses belajar mengajar juga berubah, mulai dari buku teks yang digunakan kurikulumnya sampai dengan metode pembelajaran. Metode belajar yang konvensional diubah menjadi metode belajar yang lebih bersifat kritis. Yang kedua, yaitu dalam hal toleransi dan keberagaman secara penuh. Dikarenakan pada zaman sekarang sedang marak-maraknya aksi kekerasan sampai konflik yang mengatasnamakan agama, landasan yang digunakan untuk membangun toleransi adalah setiap penganut agama harus mengacu pada ajaran-ajaran agama yang dapat menciptakan sikap toleransi.
Tokoh terakhir yaitu Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut sebagai Gus Dur, yang berteori tentang Islam kosmopolitan. Gus Dur berpandangan umat Islam Indonesia harus berperan aktif mewujudkan jejak kosmopolitis, yakni dengan mengusung spirit keterbukaan lintas peradaban. Dalam spirit inilah akan lahir sebuah pemahaman baru yang kritis, progresif, dan visioner. Penanaman dan implementasi pemahaman kosmopolitan menurut Gus Dur akan mampu membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan struktur sosial ekonomis, dari kebiasaan rezim. Hanya dengan menempatkan universalisme dan kosmopolitanisme dalam kehidupan, Islam akan mampu membebaskan belenggu-belenggu ketimpangan, ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, diskriminasi, dan lain sebagainya melalui penciptaan etika sosial yang penuh dengan semangat solidaritas dan jiwa transformatif yang prihatin dan peduli dengan nasib orang kecil. Implikasi dari Islam kosmopolitan adalah terciptanya kerukunan umat beragama terhadap keragaman suku dan budaya, dan terciptanya stabilitas, keamanan, dan keutuhan negara, serta tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghormati. Karena telah mampu mengingat semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mengarungi berbagai etnis, budaya, serta agama. Itu tadi penjelasan 4 tokoh cendekiawan yang saya bahas kali ini. Apabila ada salah atau kekurangan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.